warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira. Alhamdulillah. Ada penintu Ramadan kok sedikit yang datang. Hujan, Bu. Hujan? Ya. Dan buat air. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sifat yang paling fenomenal di dalam ilmu kalam, pembahasan yang paling fenomenal yang sampai ada isu pula di Malaysia ini tentang masalatul kalam, Kita kena paham apa itu kalam, kemudian baru kita boleh praktikal ke isu-isu yang ada selama ini. Oke, kalam di sini memang dia itu bab yang paling banyak khilaf di sini. Dibilang Al-Khayyali cakap maharul afham. Mahar ini tempat hairan, tempat pening. Di dalam sifatul kalam ini memang banyak orang-orang itu pening gitu. Maharul afham. Ghazali cakap lidiqqatin nadhar fihi zalla fihi adhanul uqala. Karena terlampau dakik, banyak yang tersilap, di mana masalatul kalam ini banyak ulama terbunuh di sini. Dan karena masalah ini terlampau penting, akhirnya sampai ilmu ini dinamakan ilmu kalam. Karena diambil daripada masalah yang paling di dalam ilmu tersebut, yaitu masalatul kalam. Dan masalah yang paling banyak khilaf di situ. Kemudian masalatul kalam itu sendiri banyak sekali khilaf. Kita mempunyai beberapa kelompok di dalam khilaf kalam ini. Yang pertama adalah Mu'tazilah, yang kedua adalah Hanabilah, yang ketiga adalah ahli sunnah. Jadi di dalam masalatul kalam ini ada 3: Mu'tazilah, Mujassimah, dan ahli sunnah. Oke. Sekarang kita akan mulai dengan kita definisi sifatul kalam. Karena di dalam kalam ini banyak sekali matolib, ya, banyak sekali pembahasan. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ilmu kalam, seyogianya kita mengetahui apa definisi kalam, apa definisi sifatul al-kalam al-makna al-qa'im bidzat al-mu'abbar anhu bil ibarat al-mukhtalifah. Al-mubayyin li jinsil huruf wal aswad. Al-munazzah anit taqdim wa ta'khir.
Definisi kalam. Yang pertama, kalam itu sebelum kita memulai, kalam itu harus Anda pahami dia itu sifat. Dia itu apa? Sifat. Makna dia itu sifat, dia itu macam ilm, irodah, kudroh. Jadi dia itu apa? Qaimun. Dia itu sifat, dia itu makna. Itulah yang namanya kalam. Jangan cakap dulu ini berkata-kata atau pekata-kata. Itu nanti dulu. Yang kita harus pahami, mazhab ahli sunnah sendiri mengatakan sifat itu adalah kalam itu adalah sifat. Dia itu sifat. Seperti ilm, seperti irodah, seperti kudroh. Dia itu sifat. Oke. Sifat itu juga dikatakan makna. Sama. Qaim. Makna qaim, sifat itu ada di dalam zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak ada di dalam zat benda lain atau zat lain. Dia ada di dalam zat Allah. Karena ada di dalam zat Allah, dikatakan dia itu, Allah itu mutakallim. Apa itu? Orang kerja kan? Dikatakan apa namanya? Sifat Allah itu mempunyai sifat kalam. Oke. Al-qaim bidan. Setiap lafaz di sini ya dulu alal khilaf. Makna kalam di sini, makna kalimat makna itu mukhalifun lil mujassimah. Hah? Bukan, mujassimah mengatakan kalam ini bukan makna, kan, tetapi dia itu fi'lun min af'al. Qaimatun bidan. Betul, dia itu qaim bidan, tapi dia bukan makna, kan, tapi dia itu fi'lun min af'al. As-sautu wal harf. Kemudian al-qaim bidzat di sini mukhalifun lil Mu'tazilah. Yang mana Mu'tazilah meyakini bahwasanya yang namanya sifatul kalam itu laisat qaimatan bidzatillah, bal hiya qaimatun fi ghairi dzatillah. Oke. Al-mu'abbar anhu bil ibarat al-mukhtalifah. Yang mana sifatul kalam ini diungkapkan dengan banyak sekali ibarat. Ada yang dikatakan Quran, Zabur, Taurat, Injil. Al-mubayyin li jinsil hurufi wal aswat. Yang mana selama kita katakan kalam ini adalah sifat, maka dia itu bukan dari macam huruf dan suara. Dia sifat. Dia sifat. Qaimatun kita. Huruf bukan dari unsur sifat. Al-munazzah anit takdimi wa ta'khir. Yang dia itu yang namanya kalam di sini suci daripada takdim wa ta'khir, awal dan akhir. Dia sifat, dia tidak ada awal dan akhir. Karena awal dan akhir itu urusannya dengan hawadits. Sedangkan sifatullah di sini apa? Azaliyah. Sifatullah di sini apa? Azaliyah. Wasairu anwa'il hawadits. Maknanya ketika kita mengatakan sifatullahi sifatun qadimatun azaliyah, maknanya tidak ada satupun di situ itu urusan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hawadits. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hawadits. Jadi inti daripada ahli sunnah, inti daripada ahli sunnah bahwasanya kalam ini dia itu adalah sifat, dan sifat itu qaimatun bidzat, dan dia itu azaliyah. Dia itu apa? Azaliyah. Kemudian indah ahli sunnah al-kalam ta'alluquhu ad-dalalah. Apa? Ad-dalalah. Wa hiya tabi'atun bima ta'allaqa bihil ilm. Maknanya yang namanya kalam itu, ta'alluqnya sifatul kalam itu ta'alluqun dalalah. Makna dalalah ini menunjukkan. Dia itu kalam menunjukkan, dan Anda tidak akan bisa menunjukkan kecuali ma ta'allaqa bihil ilm. Di dalam manusia
boleh terjadi ada semacam khilaf, ikhtilaf antara ma ta'allaqa bihil kalam wa ma ta'allaqa bihil ilm. Tapi di dalam case Allah, apa yang Allah katakan itu bersumber dari apa yang Allah tahu. Wadah ya. Jadi ma ta'allaqa bihil kalam huwa ainu ma ta'allaqa bihil ilm. Maknanya kalam ini ya ta'allaq bil jaiz wal wajib dan mustahil 3. Jadi mumtaz. Ini adalah klaim. Klaimnya ahli sunnah di dalam kalam, dia itu adalah sifat. Dia adalah sifat. Yang mana sifat itu qaimatun fi dzatillah. Dan dia mughayyiratun lil ilm. Mughayyiratun lil ilm. Dan dia itu azaliyah. So, setiap kalimat yang saya katakan itu ada khilafnya menurut mutakalimin. Oke. Sekarang awal kita mengatakan apakah ada sesuatu yang namanya kalamun nafsi? Kita mengatakan dia itu adalah sifat. Biasanya disebutkan di dalam ahli sunnah itu dengan kata-kata kalamun nafsi. Makna kalamun nafsi di sini dia itu adalah sifat. Oke. Sekarang akan ada pertanyaan setelah itu. Apakah ada yang namanya kalamun nafsi itu? Apa sebenarnya hakikat daripada kalamun nafsi? Awalan seperti itu. Hal huwa maujud. Oke. Ketika membuktikan kalamun nafsi ini banyak sekali cara. Ada caranya Imamul Haramain Al-Juwaini di dalam kitabnya Al-Aqidah An-Nidhamiyah. Sarannya sedikit-sedikit pelik sih. Saya kira sedikit-sedikit pelik. Tapi Imam Ghazali komplain itu. Caranya macam ini. Imam kullu sifatin jaizatin lil makhluk mustanidatun ila sifatin wajibatin lil khaliq. Ini adalah kaidah yang dipakai oleh Imamul Haramain di mana? Di Aqidah Nidhamiyah. Macam mana caranya Imam Haramain menggunakan kaidah ini? Kita tengok bahwasanya makhluk, selama Anda ini makhluk, maka Anda ini boleh untuk diperintah dan dilarang. Bisa tidak? Tasawwur apa tidak? Makhluk ini diperintah dan dilarang. Selama dia itu bisa, maknanya harus ada sifatun wajibatun lillah yumkin an ya'mur wa yanha. Ketika seperti itu, maka Allah muttasifun bil amr wan nahi. Yang mana amr wan nahi itu nau'un minal kalam. Imam Ghazali tak suka ini, dibilang man istakmala hadza fahuwa fi syatat. Fahuwa fi syatat, yakni apa syatat itu ya? Bu'ud. Ya namanya wallahi. Ini adalah kaidah jiddah. Imam Ghazali arja'a hadzal dalil ilal musadarah alal matlub. Ilal musadarah alal matlub. Dari sini kita boleh mengetahui khilaf dengan guru itu tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa karena saya tak boleh, saya ini khilaf dengan guru saya tak boleh, ini guru saya macam tak ada. Al-haq ahaqqu an yuttaba. Kebenaran lebih berhak untuk diikuti, bukan guru Anda. So tengok. Imam Ghazali khilaf dengan Imam Haramain. Khilaf dengan guru itu sesuatu yang biasa. Yang penting ada dalil dan tanpa kurang ajar. Itu saja sebenarnya. Anda nak khilaf dengan guru Anda, nak khilaf dengan siapapun, kecuali khilaf dengan Rasul saja. Anda tak boleh khilaf dengan Rasul. Yang lainnya Anda boleh? Yang lainnya Anda boleh khilaf, itu biasa. Habib boleh? Hah? Habib boleh? Biasa itu. Nah, khilaf dengan saya tak apa. Enggak zaman. Tak apa, khilaf dengan guru itu suatu yang biasa. Seorang guru kena lapang dadanya. Ada muridnya yang tak suka dengan cara dia, kena lapang. Muridnya pun kena lapang. Guru saya tak setuju dengan saya. Itu biasa, Sof.
Itu sangat-sangat biasa. Macam mana Anda tengok Abu Hanifah dengan Abi Yusuf, biasa. Saling mengkritik antara guru dan murid itu biasa. Yang tidak boleh mengkritik dengan cara tak elok saja, dengan memaki, dengan apa, itu yang tak boleh. Jadi mengkritik guru itu biasa. Jangan kita mengkultuskan guru kita. Biasa sangat. Tapi Habib tak pernah mengkritik Said Khoda. Loh, bukan saya tak pernah, Anda tak tahu. Adamul ilmi laisa ilman bil adam. Anda tak tahu saja. Ada beberapa saya pernah kritik Said Khoda. Biasa. Pasal itu biasa. Seorang guru kena lapang dada dan murid pun kena lapang dada. Kemudian cara berdalil seperti ini dikritik oleh Imam Ghazali. Maknanya Imam Ghazali tak suka. Ada yang mengatakan bahwasanya dalilnya itu menggunakan dalilun nakli. Menggunakan dalilun nakli. Maknanya kitab wa sunnah atau ijma. Itu dalilun nakli. Masalahnya itu pun musadaratun alal matlub, karena dalilun nakli mabni ala kaunillahi mutakaliman. Betul apa tidak? Maknanya dalilun nakli itu mabni ala kaunillahi lahu sifatul kalam. Kalau Allah tidak mempunyai sifatul kalam, tidak ada yang namanya dalilun nakli. Musadaratun alal. Imam Ghazali menggunakan kalimat, menggunakan dalil, yang dalil itu pun dikritik. Syekh Said terutama tak suka dengan dalil ini, dan bukan hanya Syekh Said, banyak, Al-Mardini, semuanya mengkritik dalil ini. Dibilang kullu kamalin fil makhluk fahuwa lil khaliq bal aula. Sekarang, apakah orang yang bisa berbicara lebih sempurna daripada yang tak boleh berbicara? Betul apa tidak? Betul kan? Maknanya kalau di makhluk seseorang yang bisa berbicara lebih sempurna daripada yang tidak bisa berbicara, maknanya di dalam khaliq bil aula. Di dalam khaliq apa? Bil aula. Dan ini banyak dikritik karena ada beberapa kesempurnaan makhluk, tapi untuk Allah itu kekurangan. Contoh istri, anak. Istri itu kesempurnaan. Istri itu kesempurnaan. Coba orang bujang sampai umur 50 tahun. Tak sempurna dia. Dia tak sempurna. Apakah seorang istri kesempurnaan untuk Allah? Padahal dia kesempurnaan untuk makhluk. Dibilang ini dalilul kamal wan naqs. Dalilul kamal wan naqs. Dan dalil ini dikritik. Dan mu'tamad ahli sunnah wal jamaah di dalam mas'alatul kalam menggunakan dalil nakli. Menggunakan dalil nakli. Kenapa? Karena mujarrodul alam semesta ini tidak cukup dalil untuk menunjukkan kaunillah mutakaliman. Tak cukup. Alam semesta ini cukup untuk anallaha hai, cukup. Murid, qadir, alim, cukup. Mutakalim, tak cukup. Maknanya tanpa Allah mutakalim pun alam semesta boleh ada. Terus kenapa Allah itu harus mutakalim? Tengok. Oke, Anda percaya tak ada yang namanya Rasul? Percaya, Abdul Karim, ada namanya Rasul? Percaya? Yang benar? Yakin? Kita percaya ada yang namanya Rasul, ada yang namanya Nabi. Apa hakikat Rasul itu? Hakikat Rasul adalah penyampai kalam. Mubaligh li kalamillah kan? Rasul itu. Kalau Allah tidak mempunyai sifatul kalam, atau minimal tidak mempunyai kalam, untuk apa adanya Rasul? Tak guna Rasul itu. Kalau Allah tidak ada kalam, minimal kalam, maka Rasul tak guna. Untuk apa Rasul terapkan? Tak ada guna. Jadi ini minimal yang menunjukkan kepada kita bahwasanya kalam itu ada. Kemudian setelah sampai level ini, ahli sunnah mengatakan bahwasanya ada yang namanya kalam, tapi dia itu laisa harfan wa sautan.
Coba tengok ya. Mujassimah mengatakan kullu kalamin harfun wa saut. Oke, setelah kita mengatakan bahwasanya sifatul kalam itu ada. Sifatul kalam itu atau minimal kita tak cakap dulu sifat, tapi kalam itu ada. Oke. Kalam menurut Mujassimah la budda an yakuna harfan wa sautan. Yang namanya kalam, dia itu harus huruf dan suara. Pasti dia itu huruf dan suara. Oke. Selama dia itu huruf dan suara, dan kita mengatakan annallaha mutakallim. Bukankah di ayat Allah mengatakan wa kallamallahu Musa? Tak? Bukankah ini ayat? Siapa yang nak mengingkari ini ayat? Wa kallamallahu Musa taklima. Jayid. Mujassimah mengatakan, sekarang kita sifat annallaha mutakallim. Dan Allah memakai maf'ul mutlak. Taklima ini di dalam grammatical bahasa Arab menunjukkan confirm. Wa kallamallahu Musa taklima, maknanya Allah benar-benar berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah benar-benar borak dengan Musa. Oke. Sekarang anta ayyuhal mujassimah, kenapa Anda mengatakan harfun wa saut? Ya, karena saya melihat, tengok Mujassimah. Saya melihat di dunia nyata tidak ada perkataan kecuali dia itu harfun wa saut. Tidak ada. Kalau memang ada, beritahu saya. Tapi apa yang saya lihat di dunia ini, di reality ini, harus harfun wa saut. Jadi, kemudian Mujassimah mengklaim sesuatu yang lebih daripada itu. Hada harf wa saut qaimatun fi dzatillah. Qaimatun fi dzatillah. Kenapa seperti itu? Ya karena ini. Tidak mungkin kalau harf wa saut qaimatun fi ghairi dzatillah Allah dikatakan mutakallim. Oke, bisa tak? Saya ini pandai, atau saya ini dokter. Kenapa? Karena Dr. Amron ambil PhD. Loh, sifatnya di siapa? Dr. Amron. Tapi yang dapat PhD saya. Tidak mungkin saya ini mendapat sifat yang sifat itu ada di orang lain. Macam mana kalau Allah mutakallim dan saya tidak melihat kalam itu kecuali harfun wa saut? Maknanya harfun wa saut qaimani fi dzatillah. Kemudian, karena memang akidahnya Mujassimah semacam itu. Akidahnya Mujassimah ada sedikit perbedaan di sini antara Ibn Taimiyah, mutaakhirul Mujassimah dan mutaqaddimul Mujassimah. Ada sedikit perbedaan. Ada sedikit perbedaan yang mana Ibn Taimiyah mengatakan asubul harf ini haditsan. Mutaqaddimul Mujassimah seperti Abi Ya'la wa ashabuhu mengatakan Al-Karramiyah, Muhammad ibn Karam As-Sijistani mengatakan bahwasanya al-harfu wa sautu qadiman. Yaitu apa? Qadiman. Selama dia qadiman, qaimatun fi dzatillah. Qaimatun fi dzatillah. Madhabnya adud yang jadi perbincangan hangat di Malaysia, qorib minal madhab Mujassimah. Qorib minal madhab Mujassimah. Maksud saya Mujassimah al-mutaqaddimin, yaitu al-Karramiyah. Yang mana Karramiyah itu meyakini bahwasanya as-saut wal harf qadiman qaimani fi dzatillah. Ibn Taimiyah cakap as-saut wal harf haditsani qaimani bi dzatillah. Karena memang menurut Ibn Taimiyah ya juzu hululul hawadits fi dzatillahi ta'ala. Jadi, inilah mazhab Mujassimah.
Mu'tazilah macam mana Habib? Mu'tazilah mempunyai style sendiri. Saya setuju dengan Mujassimah, ayuhal Habib. Setuju apa? Setuju bahwasanya tidak ada yang namanya kalam itu kecuali sautun wa harfun. Kecuali dia itu apa? Sautun wa harf. Selama dia itu sautun wa harfun, maknanya tidak mungkin dia itu qaimani fi dzatillah ta'ala. Dia tidak mungkin qaimani fi dzatillah. Maknanya menurut Mu'tazilah, maknanya menurut Mu'tazilah, al-kalam laisa sifatan mustaqillatan. Wa innama hiya imma raji'atun ilal qudrah aw raji'atun ila ilm. Ada kalam tapi dia bukan sifatun mustaqillah. Karena setiap kalam pasti harfun wa sautun. Selama dia harfun wa sautun, pasti dia itu hadits dan tidak mungkin ada di dzatillah hawadits. Mujassimah tak kisah dari awal. Loh, memang kita cakap macam itu, ente aja yang tak paham. Mu'tazilah tak. Mereka saya kira lebih beradab lah. Lebih beradab kepada Allah. Cakap memang tak ada, sifatul kalam itu tak ada. Dia bukan sesuatu yang asing, tapi dia ya imma tahtal iradah, ya imma tahtal ilm. Karena itu Mu'tazilah irjakan, mengembalikan kalam itu kepada khalaq, ijadul kalam, khalqul kalam. Tapi akan ada pertanyaan kepada mereka. Akan ada pertanyaan kepada mereka, kalamallahu Musa taklima, iya. Memang Allah itu mutakalim, tapi makhudul istiqaq bukan sifat, tapi dia itu apa? Fi'il. Dan fi'il laisa qaiman fi dzatillah, bal qaimun fi ghairi dzatillah. Maknanya Allah muttasifun bi sifatin qamat fi ghairihi. Jadi ketika Allah menciptakan kalam, hadzal kalam ada di dalam batu atau pohon ketika ada Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan cara Allah menciptakan kalam ini di batu atau di pokok. Dengan itu Allah dikatakan mutakalim. Bukan karena Allah muttasifun bil kalam, tapi karena Allah khaliqun bil kalam. Tengok. Hadza khilafun asli. Hadza khilafun asli. Kenapa? Karena Mu'tazilah tidak mengakui adanya sifatul kalam. Semua ini berputar di dalam satu masalah, satu asal. Hah? Bukan. Mu'tazilah dan Mujassimah tidak bisa tasawur ada kalam laisa harfan wa saut. Mereka tidak sampai otaknya tak sampai. Otaknya mereka tak sampai untuk bisa tasawur ada kalam laisa biharfin wala sautin. Oke, kita tengok macam mana ahli sunnah. Ahli sunnah menyelam. Tak mungkin. Al-asal di dalam kalamullah Musa taklima itu adalah sifat. Dan kalau sifat maknanya dia itu qaimatun fi dzatillah. Tapi bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah kalam itu harfun wa saut? Apakah mungkin ada kalam itu laisa biharfin wala sautin? Dan itulah yang dikatakan oleh ahli sunnah yang dinamakan dengan kalamun nafsi. Sifat. Ahli sunnah mengatakan ada satu kalam yang dikatakan dia itu kalamun nafsi. Yang mana kalamun nafsi itu laisa biharfin wala sautin wala yusafu bitakdimi wa ta'khir. Bal adanya kalamun nafsi itu mimma yuaddi kaunuhu insanan. Karena tidak semua sesuatu yang keluar daripada sesuatu itu sautun wa harfun mutakalim. Dulu kan Dr. Amron. Radio. Yakhruj minhu sautun wa harfun. Hal naqulu anna radio mutakalim? Lah, apa deh? Oh, radio berbicara. Nak cakap macam itu? Tak. Padahal keluar daripadanya itu sautun wa harfun. So, tengok.
Tapi ada manusia itu walaupun tidak keluar sautun wa harfun, dikatakan dia itu mutakalim. Apalagi sekarang ada banyak bahasa. Ada bahasa apa? Isyarat. Ada bahasa isyarat. Ada lagi bahasa apa? Hah? Kalau di chat itu ada emoji. Emoji. Ada lagi bahasa apa yang di pramuka itu, Beb? Namanya apa? Morse. Ada Morse. Saya tak tahu cuma apa namanya? Titik suara atau macam-macam. Suf, tengok. Laisa bisautin wala harfin, Suf. Tapi dia itu sifatun maujudatun fi nafsil insan. Yang mana dengan sifat itu menjadikan manusia itu manusia. Bahkan tanpa adanya kalamun nafsi, manusia tidak menjadi manusia. Apakah Mu'tazilah itu mensyaratkan kalam itu harus ada dua unsur? Apa itu? Harf dan sod itu. Harus seperti itu. Kalam. Mereka tidak yatasawar ada yang namanya kalamun nafsi. Satu dari dua itu hilang, bukan dikatakan kalam. Bukan macam itu. Sautun au harfun. Macam Satu. itu. Sautun au harfun. Mereka layak ta'akol. Ada perkataan yang dia itu bukan saut atau harf. Sekarang ahli sunnah mengklaim, bukan, ada beberapa, ada mafhum kalam yang dia itu bukan saut wa harf. Yang kita katakan dia itu kalamun nafsi. Yang dia itu adalah sifat. Oke. Minimal apa dalilnya? Kalau benda itu ada. Ini kan cuma sebuah klaim kan? Cuma sebuah klaim. Ada beberapa klaim. Di antaranya adalah syi'rul akhtal. Innal kalama lafi fuadin. Sesungguhnya yang namanya kalam lafi fuad. Maknanya ada kalam lain selain sautun wa harf. Minimal itu sudah, minimal itu. Maknanya kami Asy'ariyah menemukan macam kalam lain selain sautun wa harf. Anda ayyuhal Mu'tazilah belum sampai level itu. Boleh menemukan macam kalam yang lain. Kita masalah sod dan harf itu mambanya atau sod pun sudah cukup tanpa harf. Karena ada tasawwur khuruju harf bidun sod. Khurujul harf Aslan harf ada sod suara. tak bisa. Al harf biduni sod bisa. Tulisan. Ini harf maksudnya bukan harf mantuk. Bukan harus. Sof. Saya bilang bukan harus harf itu dengan sod. Karena itu al harf wa sodun. Dan karena tabar kitabah tetap dari awal. Memang seperti itu. Di mereka. Karena bukan hanya di mereka, menurut Mujassimah pun semacam itu. Kitabah itu. Iya. Karena itu Mutaqaddimil Mujassimah mengatakan bahwasanya tinta dan Loh. apa ini namanya? Kaget. Kertas qadimah, betul apa? Gila tak? Tinta dan apa? Kertas qadimah. Benar. Itu dibilang min ru'atil Hanabilah. Subhanallah. Jadi mutakalim Hanabilah itu ada dua. Ada ru'a, yakni penggembala rakyat jelata dibilang, yang big dikatakan fudola il Hanabilah. Dibilang apa? Fudola il Hanabilah. Di antaranya Ibnul Jauzi. Jayyid. Asy'ariyah mengatakan ada macam lain selain kalam, yaitu yang namanya kalamun nafsi. Di antara dalil kalam nafsi itu adalah syi'rul akhtal. Innal kalama lafi fuadin wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Wa dalil ghairul madlul. Dalil itu bukan madlul. Dikritik oleh Mu'tazilah. Akhtal Nasrani. Akhtal wa kaifa tastadil bin Nasrani, dengan orang Kristen untuk mengisbatkan matlab min matalib azimah fi ilmil kalam. Wadih Habib. Nasrani dia itu. Apa jawaban ahli sunnah? Ini bukan pasal nasa dan tak nasrani. Ini masalah syair. Kalau Anda tahu namanya mahiyah syair, maknanya sesuatu tidak akan menjadi syair kecuali itu masyhurun bainan nas. Fal ibrah bukan dari nasraninya, tapi min haitsu kaunihi syi'ran. Selama dia itu syair, maknanya dia itu masyhurun
bainan nas. Dan kita menggunakan syuhrah ini untuk dalil itu. Begitu pula kalam Sayyidina Umar, zawartu fi nafsi, zawartul barehah fi nafsi kalaman. Dan kalamun nafsi ini dia la yusofu bitakdim wa ta'khir wal harf wasod. Dan ini sesuai untuk dijadikan sifatun qaimatun fidatillah. So tengok. Wadah Ustaz Fauzul. Tak terlalu paham. Maknanya anak bilang kata mazhab itu kalim. Apa? Mazhab itu Betul. Mereka macam itu. Mushaf ini qadim. Menurut mereka, mushaf ini apa? Qadim. Dibilang al-qagid wal hibir. Kertas dan tinta itu qadim. Yakni mereka sampai ke derajat seperti itu. Mereka sampai ke derajat seperti itu. Syekh Said mendalil bahwasanya di isbat kalamin nafsi, kita tengok baby masih kecil, sudah bisa berjalan tapi belum boleh cakap. Ketika tengok mainan, tangannya apa? Mau ambil, menangis. Emak dan ayahnya paham bahwasanya dia ingin main. Idan al-isyarah laysa min al-kalam. Apa? Al-isyarah itu bukan Sekejap. Emaknya itu tahu bahwasanya di dalam dirinya itu ada kalam. Walaupun dia tidak mengungkapkan dengan saut wa harf. Tengok. Akan tetapi emaknya tahu bayi baby ini menunjukkan apa yang dia inginkan di dalam dirinya dengan beberapa cara. Di antaranya dengan apa? tangannya. Nak menggapai. Dari sini yang namanya kalam itu bukan hanya lafaz. Isyarah. Isyarah pun juga Katakan kalam. Berarti kullu ma yasluh yakuna dalilan lil madlul. itu dia. Itu jadi kalam. Karena itu dibilang ta'alluqud dalalah. Wal haqiqah bukan isyaratnya, bukan kalamnya, akan tetapi Madlul. ma fin nafsi madlulnya, betul madlulnya. Yang ada di dalam diri kita itulah hakikat kalam. Lafaz ini hanya pengungkapan apa yang ada di hati. Itu saja. Jadi, khilaf sampai sini. Ada yang tak paham nggak pasal kalam ini? Sila tanya kalau ada yang tak paham. Kalau macam lintasan nafsi itu Semua kalam. kalam. Itu kalamun nafsi ya itu. Lintasan hati. Isyarah dalam hati. Cakap dalam Itu yang namanya kalamun nafsi ya itu. Itu laisa bisautin wala harfin. Laisa bisautin wala harfin. Ada yang nak tanya lagi? Kalau nafsani Ya itu sama, kalamun nafsi, kalamun nafsani sama. Cuma satunya takbir nafsi, satunya takbir apa? Nafsan. Sama. Lawannya itu adalah kalamun lafzi, lawannya itu. Kalamun lafzi. So di sini saya kira ada semacam kehebatan ahli sunnah. Boleh menemukan apa yang namanya kalamun nafsi. yang ulama Nusantara pecah kepada empat kan. Kalamun nafsi, kalamun nafsani, kalamun mahsur masdar, kalam masdari, maksudnya pecah empat tu maksudnya kembali berdua balik lah, maksudnya kembali berkala nafsi dan kembali berkala So, nafsi. Faham saya. Mau dipecah 4 kah? Mau dipecah 5 kah? Mau dipecah 6? Anda harus tahu asalnya. Yang namanya kalamun nafsi sifatun. Kemudian
Anda mengungkapkan dengan kata-kata. Kata-kata ini dikatakan kalam, tapi dia itu kalamun lafzi. Dia itu kalamun lafzi. Dan kalamun lafzi ini tidak akan bisa keluar kecuali dalam diri Anda ada kalamun nafsi. Dengan adanya kalamun nafsi ini, Anda dikatakan mutakalim, walaupun tidak ada kalamun lafzi. Walaupun ada kalamun lafzi, orang bisu sekarang dibilang mutakalim, Suf. Mereka punya cara sendiri dengan cara isyarat. Mutakalim, Anda kalau tengok di berita itu, di pojok sebelah kanan bawah ada yang macam ini kan. Apa itu? Kalamul akhros. Maknanya akhros mempunyai kalamun nafsi, tapi dia ungkapkan dengan cara yang berbeza dengan cara kita. Jadi sesuatu hanya punya kalam lafzi, tapi tidak ada kalam nafsi, tidak dikatakan dia mutakalim. Hanya lafzi saja, tidak ada nafsi, dia bukan mutakalim. Tidak, yang pasti nafsinya orang bisu, kan Apa? Nafsinya orang bisu. Oke. Maksudnya bukankah lawan bagi kalam adalah hukuman? Maksudnya bisu. Jadi Habib kata orang bisu pun boleh digelarkan sebagai mutakalim. Betul. Jadi bukankah kalam lawannya sifat? Bukan, Suf. Kalamun lafdi, Suf. Kalamun lafdi lawannya hukmun lafdi. Kalamun nafsi lawannya apa? Hukmun nafsi. Anda tidak melawan saya. Tidak melawan saya. Kenapa? Karena saya mengatakan kalamun nafsi, Anda mengatakan mutlakul hukum. Itu bukan tanakut. Al-hukum indana man ajiz anil talaffuz. Hukmul lafdi. Iya, maksudnya bukan. Hukmul lafdi. Hadal iskal Dzakarahu Sa'duddin, Suf. Suf tengok. Fa'in kila hadal kalamu innama yasduku alal kalamil lafdi dunal kalamin nafsi idis sukutu wal kharsu innama yunafiyani talafud. Loh, betul kan? Kan dalilnya kalau dia tidak berbicara, dia akhros, dia bisu. Maknanya dalilnya kalau Allah tidak bisu, kalau Allah tidak berbicara, dia itu bisu. Dan bisu itu lawannya talafud. Dan Anda mengatakan Allah la yatalafat. Untuk apa Anda mengatakan Allah tidak mungkin bisu? Dari awal memang Allah itu tidak yatalafat bilafat. Apa katanya? Kulna al-murad as-sukut wal afah al-batiniyah. Macam mana? As-sukut wal afah al-batiniyah. Apa makna sukut wal afah batiniyah? Bi'an la yuridu fi nafsihi takallum aw la yaqdir ala dzalik. Dia tidak ingin berbicara atau tidak suka atau tidak bisa berbicara. Itu namanya as-sukut al-batini. Tidak bisa berbicara. Tidak bisa berbicara dengan kalamun nafsi. Wadah? Itu dia. Jadi Suf, kama annal kalam, Suf tengok. Fakama annal kalam lafdiyun wa nafsiyun. Seperti yang namanya kalam itu ada lafdi dan nafsi, begitu pula yang namanya sukut pun dan bisu pun lafdi dan nafsi sama. Jadi Anda mengatakan bisu itu hanya bisu lafdi, ghalab. Bisu ada dua. Macam mana? Oke. Saya tahu ini memang masalah susah. Saya pun ketika pertama kali belajar, saya tak begitu paham. Tapi saya akan usahakan kita paham sebisa mungkin. Jadi Habib, maksudnya dalam bahasa Melayu kan, dalam konteks masyarakat kita, bisu utama tu bisu hakiki lah. Maksudnya memang tidak ada sifat nafsi tu. Okey. Lagi bisu tu maksudnya dengan berarti kata lain diam. Perkataan diam. Maksudnya diam, maksudnya tak berkata-kata. Sof, tengok.
Diam bukan bisu, Suf. Diam itu Anda bisa berbicara tapi Anda tak berbicara. Itu namanya diam. Tapi bisu tidak ada hubungan Anda nak atau tak nak. Anda tidak bisa, bukan tidak mau. Memang benar, bisu hakiki tidak ada sifatul kalamin nafsi. Itu bisu hakiki. Wadah? Oke, ada nak tanya lagi pasal ini? Yang kalam Melayu ni Habib, ada 2, 4 tu macam mana? Ada 2, 4 macam mana itu? Ada bagi 4. Apa itu? Saya beritahu tadi. Paling sebetul ada 4 bahagian kalam. 4. Saya juga baru tahu ada bagian 4 itu, saya tak tahu macam mana. Saya kena baca nasnya macam mana. Tapi dia tidak akan berbeza dengan apa yang saya katakan. Tidak akan berbeza sama sekali. Tidak akan berbeza sama sekali. Sebab ada yang tak boleh menerima pasal konsep diam tu. Bila mengatakan, sebab dia kata Allah tu akan berkata-kata minal azali sampai sekarang, maksud daripada azali Allah berkata-kata. Tidak ada henti. Saya paham, ini masalah isu lokal antara berkata-kata dan pekata. Saya tak tahu mana yang sifat, mana yang fi'il. Karena bahasa Indonesia, bahasa Melayu, dia tak cukup kuat untuk mengungkapkan hakikat. Saya tak tahu teman, yang sifat yang mana itu? Yang berkata-kata atau yang pekata? Berkata sifat. Pekata sifat, hadza huwa kalamun nafsi, hadza huwa sifat. Kemudian apakah dia terus-terusan berbuat, berkata-kata? Yakni maknanya Allah tidak boleh stop perkataannya. Hadza hu. Ada akan iskalat. Kalau memang Anda mentafsirkan kalam itu fi'il, berkata-kata, jadi sejak zaman azali Allah berkata-kata terus. Kenapa Allah berkata-kata terus? Otak Habib, berkata-kata itu sifat Habib. Apa beza berkata-kata dan pekata? Apa beza? Saya jujur, saya tak begitu paham apa takbir dalam bahasa Melayu. Saya cuma akan tanya, apakah ini sifat atau fi'il aktar wala aktar? Habib, apa makna Allahu mutak